Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Nuranisa. Di sini saya akan melanjutkan dari part kemarin. Kemarin kita sudah membuat blog nih. Nah, kita buka. Di sini di blog ini kita bisa belajar mengenai CSS. Selain itu dari part 1, part 2, part 3, 4, 5, dan 6 bisa ditonton di YouTube. Kita tinggal klik link yang ada di blog itu. Selain itu, kita juga bisa belajar dari PDF PowerPoint yang sudah saya bagikan. Itu ada link yang isinya latihan-latihan, project tentang CSS agar kalian lebih memahami tentang CSS. Ada pengenalan CSS. CSS singkatan dari Cascading Style Sheet. Nah, kalau di scroll ke bawah lagi, ada sintak dasar CSS, cara menambah CSS. Nah, selain itu juga kita bisa belajar dari W3 School-nya secara langsung. Kita coba klik aja atau kita coba cari di Google W3 School, nanti akan muncul website W3 School. Di situ kita bisa pilih CSS. Terus nanti kita bisa pilih bagian apa yang pengen kita pelajari. Kalau di sini kan lagi CSS tutorial. CSS adalah bahasa untuk meng-style atau memberi gaya pada halaman HTML. Nah, selanjutnya kita bisa lihat contoh CSS. Di sini ada body itu sebagai selektor, lalu ada background color sebagai property. Nah, terus ada warna light blue itu sebagai value dari property itu. Jadi property memiliki value. Nah, tiap selektor itu bisa memiliki satu atau lebih property dan memiliki satu atau lebih value. Kita langsung aja ke CSS introduction. What is CSS? Apa itu CSS? Kepanjangan dari CSS itu Cascading Style Sheet. Terus ada contoh CSS. Kita di sini disediakan ada 5 style CSS. Kalau kita pencet akan berbeda nuansanya. Kalau style sheet 2 itu nuansa orange. Style sheet 3 nuansa simple hijau abu-abu. Nah, yang style sheet 4 ini backgroundnya hitam terus ada hijau-hijaunya neon. Kalau style sheet 5 terakhir itu nggak pakai style, jadi dia polos. Kalau kita mau balik lagi style sheet 1, kita pencet aja. Ini ada contoh CSS. CSS dapat mengatasi masalah besar. Ya, solusi. CSS itu sebagai solusi. Nah, ini ada sintak CSS. H1 itu sebagai selektor, color itu sebagai property, blue itu sebagai value, font size juga sebagai property, 12 px atau pixel itu sebagai value. Jadi H1 itu punya 2 property dan 2 value. Apakah itu boleh? Ya boleh. Itu ada sponsor sport station ya, jangan masuk, nanti kalian akan tergiur. Oke, di sini ada contoh CSS ID selector. Jadi kalau ID selector dia tuh pakai pagar ya teman-teman. Terus ada nama selektornya, nama ID-nya. Kita bisa langsung coba aja sih di Visual Studio Code-nya. Sebenarnya selain ID itu ada yang namanya class. Tapi kita di sini akan mencoba yang namanya memasukkan CSS ke dalam HTML-nya dulu.
Di sini saya sudah bikin folder pertemuan 7. Nah, di folder pertemuan 7 ini kita akan membuat file yang namanya latihan CSS. Kayak biasa, ini kan formatnya HTML, jadi kita pakai struktur dasar HTML. Kita ganti judulnya. Nah, aku mau jelasin kalau misal kita bisa masukkan CSS itu ada 3 cara. Satu, inline, yang artinya inline itu dia masuk ke dalam satu baris di HTML. Jadi nggak terpisah, di satu baris ada selector, ada property, ada value. Nah, di baris itu ada yang namanya CSS-nya. Kita langsung coba aja. Aku pakai selektornya itu P. Oke, aku pakai paragraf buat selektornya. Terus kita ketik aja Nah, itu kan udah tuh satu baris. Ada selektor, ada tulisannya, ada tag P kan. Nah, kalau kita mau nambahin properti bisa. Nah, itu yang dinamakan CSS ketika kita menyisipkan setting warna dan background color di salah satu di baris itu. Itu yang namanya inline CSS. Jadi dia di dalam satu baris atau satu tag. Kita show preview aja. Nah, dia memiliki background colornya tuh biru, violet, terus colornya itu beige. Nah, setelah itu ada internal CSS. Apa sih internal CSS itu? Kalau internal itu dia di dalam file HTML, tapi dia nggak satu baris kayak inline. Untuk ngasih stylenya itu dia di atas head. Jadi di tengah-tengah sebelum body, sebelum penutup head atau tag kepala itu kita kasih tag style. Kita buka tag stylenya, terus nanti kita kasih aja tag yang mau kita kasih style, kayak misal H1 atau H2, terserah. Nah, kita kasih kurawal, terus kita kasih property sama value. Colornya biru, terus background colornya ungu. Di situ kan aku udah masukin H1. Nah, terus kita coba di H1 itu di bodinya kita coba bikin H1. Kenapa dia masuk? Karena H1 itu udah aku jelasin di stylenya yang atas. Itu namanya internal CSS. Setelah itu ada external CSS. Dari namanya aja external, berarti itu ada yang di luar file HTML. Yang di luar apa? Yang di luar file HTML itu ya file CSS. Kalau style tadi kan yang internal, tag stylenya di dalam file HTML. Nah, buat yang eksternal ini, file stylenya
itu di luar file HTML. Jadi kita harus bikin file CSS. Aku kasih bikin file CSS di folder CSS. Aku kasih nama CSS. Jangan lupa untuk formatnya itu .css. Nah, kan kita sudah bisa buat style di file CSS. Terus cara kita menyisipkan file itu di dalam file HTML itu caranya kita bikin tag link sebelum itu ya, sebelum penutup head atau setelah title. Terus kita bikin tag link, terus ada rel, style sheet, href. Hrefnya itu nama folder. Kalau kamu taruh folder file itu, aku kasih folder kan CSS. Jadi aku ketik CSS, terus garis miring nama filenya. Nah, kalau udah kita bisa pakai. Itu kan aku deklarasikan H2. Nah, kita bisa pakai tag H2 di HTML, itu akan memberi style di H2 itu. Nah, setelah itu kita akan membuat komentar di CSS. Gimana sih? Apa sih komentar itu? Komentar itu suatu script yang tidak akan dieksekusi kalau misal ada suatu tanda. Nah, untuk ini tuh khusus yang ada di CSS. CSS itu bagian style. Jadi, buat yang itu CSS yang saya blok. Kalau yang atasnya itu bukan CSS, itu masuknya ke HTML. Jadi yang bisa kita kasih komentar CSS itu ya bagian CSS-nya. Di sini untuk CSS komentar itu ada tanda yaitu garis miring, terus ada bintang, terus isi komentarnya bintang lagi, terus garis miring. Jadi yang duluan kan garis miring, jadi nanti yang terakhir garis miring gitu. Nah, di sini aku style itu, yang style CSS itu aku kasih komentar. Kalau dikasih komentar, CSS itu nggak akan dieksekusi. Misal itu kan aku kasih komentar. Nah, yang internal itu, contoh internal CSS itu nggak akan dieksekusi karena itu komentar. Tapi aku kasih di atasnya aja biar itu dieksekusi. Kita langsung aja lanjut ke ID selector. Apa yang kalian ketahui tentang ID selector? ID selector itu setauku kita bikin ID di atas dengan tanda pagar, terus ada nama ID-nya. Nah, terus nama ID-nya itu kita pakai di bawah kalau kita mau pakai ID itu. Tuh, ID-nya tuh dibikin dulu, terus habis itu di bagian body kalau mau kita pakai itu di tagnya kita harus menyisipkan ID sama dengan nama ID kita.
Kita langsung aja bikin file, new file, latihan ID selector. Nah, terus kita bikin tekstilnya dulu. Habis itu di tengah-tengah kita bikin ID-nya. Di ID ini kita kasih pagar dulu buat nandain kalau itu ID. Di sini aku kasih nama ID-nya warna. Nah, setelah kita bikin itu, kita itu harus kasih kurawal dulu. Terus kita kasih yang namanya property sama value. Aku kasih colornya itu beige, terus background colornya blue. Nah, kalau udah kita bisa pakai ID itu di bagian body. Di situ aku bakal kasih H1. Ini yang terkena selektor. Nah, H1 itu kan kita show preview dulu deh. Itu belum terkena karena kita belum kasih ID di tag H1. Caranya gimana? Sebelum tag H1 itu kita kasih ID sama dengan nama ID-nya. Kalau nggak pengen kena selektor, berarti nggak usah kasih nama ID-nya. Kita bikin tag P, terus habis itu kita kasih selector ID juga bisa, jadi nggak harus H1 atau H2. Kalau yang terakhir ini nggak aku kasih ID, jadi dia nggak kena selektornya. Nah, kalau udah kita lanjut bikin new file baru. Setelah ini kelas. Jadi setelah ID itu kelas. Apa bedanya ID sama kelas? Kalau ID tadi buat nandainnya ada pagar. Kalau kelas ini buat nandainnya kita kasih titik. Jadi bedanya cuma ada pagar sama titik. Terus buat deklarasiinnya, buat nempelinnya itu kita kasih nama kelas sama dengan nama kelasnya. Nah, kita tinggal rubah aja pagar jadi titik. Terus kita ganti aja ID sama kelas. Aku kasih bikin ID lagi, namanya tengah. Ini bakal kasih tag biar teksnya tuh di tengah. Kita show preview.
Nah, buat yang pertama itu kan di pinggir karena aku nggak naruh kelas tengah di situ. Kalau yang terakhir aku nggak kasih kelas. Kalau yang kedua aku kasih kelasnya kan cuma kelas tengah sama kelas warna. Nah, selanjutnya kita akan membuat universal selector. Di sini kita buat filenya terlebih dahulu. Universal selector. Terus kita kasih style. Untuk universal sendiri itu dia menandakan ada bintang, jadi bintang terus nggak usah dikasih nama apa-apa, terus kurawal, terus stylenya. Kita bisa copy paste aja dari file sebelumnya. Style terus ada bintang. Terus kita kasih kurawal. Nah, di dalam kurawal itu kita kasih stylenya, background color sama color. Nah, kalau kita mau masukin teks di dalam body itu nanti apa jadinya? Mari kita coba lihat. Nah, siapa di sini yang lapar? Tapi aku lagi nggak lapar, tapi kelaparan. Oke. Jadi dari atas sampai bawah itu background colornya ungu. Dari pojok kanan kiri atas bawah itu ungu. Buat teksnya ya warnanya yang kita setting yaitu azure. Udah paham tentang universal, kita lanjut ke group selector. Apa sih group selector? Untuk grup sendiri dari artinya itu dikelompokkan, jadi salah satu yang berkelompok gitu, yang bergabungan. Kalau dari tadi kan kayak ID, warna, itu kan dia harus deklarasiin satu-satu. Nah, buat yang grup ini, tag-tag yang mau kita kasih style itu kita langsung aja deklarasiin di atas di CSS-nya. Kita bikin tag style, terus habis itu kita bikin H1, H2, dan P itu sebagai grup. Nah, kalau udah jadi grup, kita kasih color sama background colornya. Di sini aku kasih colornya blanch almond, terus background colornya purple.
Nah, ketika di body nanti di H1, H2, dan P itu akan memberi color yang kita style. Selain H1, H2, dan P itu kita tidak terstyle. Misal H1 itu kena selektor karena termasuk grupnya, H2 masuk grupnya, yang P juga, yang H3 nggak kena karena dia nggak dijelasin di karena dia tidak termasuk grup. Kalau P kena karena udah dijelasin di atas. Nah, buat H3 itu nggak akan terkena karena dia belum masuk grup selektornya. Nah, setelah itu yang terakhir kita akan belajar mengenai color. Color itu warna, berarti kita akan memberi warna di CSS. Dari tadi kita ngasih warna sih, tapi ini itu kita kasih warna ada dengan cara hex, ada dengan cara RGB, ada banyak. Mari kita coba lihat di Witrischool-nya aja di bagian CSS color. Nah, di situ ada color, di situ ada warna yang udah ada namanya. Tapi selain itu kita juga bisa pilih warna yang ingin kita pilih sendiri. Green. Terus nah, kita bisa pilih, kita bisa atur warnanya. Di sini ada RGB, itu red, green, dan blue. Kita bisa atur berapa yang kita mau, terus akhirnya kita akan mendapat hasil warna akhirnya. Kita bisa copy paste aja. Kita salin, terus kita tempel. Kita bisa rapiin. Untuk yang RGB ini bisa kita pilih warnanya, warna yang kita mau. Kalau kita udah dapat warnanya, kita bisa copy aja angkanya yang kita dapat, terus kita masukin ke situ. Tapi sebelum itu kita kasih kode RGB dulu.
Habis itu kita kasih angka yang sudah kita setting di Witri School. Nah, dia akan jadi warna yang sudah kita pilih. Misal kita mau pakai mencoba hex, berarti kita pakai kode hexa. Kita kali ini coba HSL. Untuk HSL sendiri ini ada hue, saturation, sama lightness. Kita copy aja, terus kita paste di Visual Studio Code, tapi nanti kita deklarasiin sebelumnya kalau itu HSL. Setelah itu ada hex atau hexa, jadi dia pakai kode hexa. Kita bisa setting kodenya, setting warnanya. Nah, kalau udah kita copy, kita paste, terus kita taruh tempatnya aja. Langsung aja kalau hexa color, background color, terus warna kode hexanya. Udah selesai mengenai materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai akhir.